Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam juga untuk masyarakat seluruh Indonesia. Hari ini saya mau ngebahas tentang kelainan kelamin hipospadia pada anak saya. Itu kelainan itu emang saya udah tahu itu dari lahir. Jadi setiap pas lagi anak saya lahir itu ya saya pasti lihat dari ujung kaki sampai ujung kepala, dan saya perhatiin semua. Jadi ada kelainan di alat kelaminnya, itu di vitalnya. Maaf untuk pembahasan hipospadia itu sedikit mengandung, ya dibilang pornografi atau tidak, ya pasti ada pornografinya, tapi saya mohon maaf sekali lagi untuk pembahasan ini mungkin sedikit ada gambaran tentang alat vital dan juga tahap-tahapnya anak saya sebelum dan sesudah operasi, dan juga bentuknya seperti apa sih. Hipospadia itu ada yang berapa tingkatan gitu ya. Ada yang ini umpamanya itu ini buah jakar nih, buah jakar itu ada yang bisa di pas tengah-tengah buah jakar itu, ada yang di sini dan juga sampai ke atas. Kalau normal kan ada di ujung sini ya, ujung sini tuh normal. Nah untuk anak saya itu ada di deket-deket sini nih, di bawahnya tuh. Kalau kata dokternya itu tahap pertama. Alhamdulillah ya, insya Allah kata dokternya itu bisa ditanganin atau dioperasi itu 1 kali. Dan kalau untuk yang di sini ya bisa 2 sampai 3 kali mungkin ya. Itu karena dokternya itu sudah nanganin itu udah lumayan banyak katanya kasus hipospadia itu pada anak laki-laki gitu. Dan pas lagi saya pas saya udah matengin lagi buat ikhlas lah ya, dan juga ini demi kebaikan anak saya juga, buat kedepannya, masa depannya gitu. Karena kita kasihan aja gitu, udah pasti kasihan gitu, dan juga pasti harus tega juga. Pertama itu saya tuh tahap-tahapnya itu ya, saya ke puskesmas dulu udah pernah ngomong, katanya ini kelainan pas umur 2 tahun ya, itu pas 2 tahunan. Saya bilang ya udah pasti kelainan karena bentuknya tidak wajar, sama ibaratnya yang belum dihitam gitu loh. Yang belum dihitam tuh beda sama yang dari hitam. Jadi kelainannya itu di hipospadia itu gini loh, di atas kulitnya itu bentuknya udah kayak disunat dari hitam, tapi atas kulitnya tuh masih ada sisa gitu, masih ada sisa banyak, kulitnya sisa banyak, terus agak bengkok kayak gini. Dan juga pipisnya di bawah sini, bukan di tengah sini, tapi di bawah sini. Dan juga banyak juga yang kasusnya juga ada yang di sini, bahkan ada yang di dekat buah jakarnya gitu. Jadi pas lagi saya ke puskesmas itu ya pas puskesmas umur 2 tahun, karena saya belum siap mental, dikarenakan itu istri saya itu lagi hamil kembar. Jadinya saya tahan dulu selama 1 tahun, dan anak saya meninggal dua-duanya kembar. Pada ya ibaratnya ya itu ujian saya lah, cobaan saya seperti itu. Meninggalnya pun sudah waktunya lahir sudah. Jadi karena ketuban pecah terlebih dahulu, akhirnya ya
kita bawa ke bidan tidak bisa nanganin. Akhirnya ya pas lahiran langsung tidak ada dua-duanya. Ya kita udah dari umur 2 tahun 3 tahun saya nunggu sampai lahiran, ternyata rasanya nggak ada keduanya. Kita benar-benar lagi ikhlasin dulu sama istri saya. Akhirnya itu pas lagi udah sempet baru kita buat konsultasi ke dokter mitra keluarga di daerah Kalideres. Kebetulan rumah saya juga di daerah Kalideres Semanan, Jakarta Barat. Saya ke sana konsultasi, akhirnya dari sana dapat rujukan buat ke Rumah Sakit Cipto RSCM. Saya ke sana bolak-balik sampai 3 kali 4 kali karena untuk pendaftaran, pengambilan darah, terus juga swab, dan akhirnya dapatlah untuk rawat inap di RSCM. Di sana dirawat inap itu sekitar sebelum operasi itu sekitar 3 hari. Itu katanya sih untuk lihat perkembangan gimana tubuh anaknya udah fit apa belum, jadi stabilkan dulu selama 3 hari itu. Nanti sebelum dilanjut ke ruang operasi itu tidak boleh makan atau bilang puasa lah ya. Tapi kan puasanya itu keadaan waktu malam tidur gitu, rata-rata ya pagi-paginya mereka udah mulai menjalani operasi itu sekitar ada 3 jam sampai 4 jam gitu. Kita juga benar-benar udah harus ikhlas lah ya, sampai saya ngomong sama dokternya, dok, saya percaya sama dokter, tolong dibantu untuk anak saya biar sempurna seperti laki-laki pada umumnya, sudah hitam dan juga alat vitalnya gitu, dan juga fungsinya. Ya dokter juga mereka kerja dengan ikhlas. Saya bangga sekali itu ya, dokter rumah sakit RSCM itu hebat banget. Dan juga lebih hebatnya lagi, alhamdulillah saya tidak dikenakan biaya sama sekali karena semua ditanggung sama negara. Saya pakai kartu Indonesia Sehat, KIS, benar-benar gratis. Saya juga terima kasih banget karena bantuan pemerintah itu, anak saya dan juga seluruh masyarakat Indonesia itu terbantu lah ya. Karena kalau seandainya membayar mungkin puluhan bahkan ratusan mungkin. Situ saya sangat terbantu sekali situ. Kemudian pas sesudah operasi selesai, selama 4 hari 3 harian itu dirawat lagi karena tidak boleh minum obat selain paracetamol itu, dan juga harus makanan yang bergizi, buah-buahan dan lain-lain seperti itu yang disarankan sama dokter. Alhamdulillah juga anak saya juga tidak ada alergi makanan apa atau obat gitu loh. Jadi ya masa-masa penyembuhannya itu kurang lebih itu kering itu 3 bulan. 3 bulan kering itu. 3 bulan kering itu juga. Dalam habis operasi itu dalam sebulan itu ya kita paracetamol terus karena untuk menghilangkan rasa-rasa nyeri dan juga takutnya panas itu anaknya. Jadi ya kita mau beli obat dari luar pun pernah izin sama dokter, obat apa gitu yang bisa cepat sembuh itu ternyata ya tidak boleh gitu, tidak disarankan gitu. Cuma saya kasih ya, kata banyak yang bilang kan, makan
ikan gabus. Ikan gabus katanya bisa, kalau orang bilang tuh bayong ya, bayong gitu lah, itu bisa buat cepat mengeringkan luka gitu, bekas operasi, sesudah operasi gitu. Habis operasi itu 1 bulan saya kontrol untuk dikasih selang, buat dicabut selang anak saya yang ada di alat vitalnya itu, karena dari kantong kemih sampai keluar itu masih dikontrol sama selang itu, karena untuk memperbaiki ibaratnya biar cepat kering dari lukanya itu, jadinya kasih selang gitu. Nanti saya kasih gambar-gambarnya sesudah dan juga sebelum, bagaimana sih hipospadia itu, seperti apa gambarnya gitu. Nanti saya kasih fotonya semuanya. Maaf di sini saya juga sedikit terbata-bata ngomongnya karena masih kaku banget, maklumin aja. Kita di sini berbagi pengalaman aja gitu. Dan saya sempat baca-baca di artikel itu, hipospadia itu ciri-ciri saat ibu hamilnya itu tidak ada gitu loh, tidak ada sama sekali, tidak ada yang namanya gejala apa itu, tidak ada sama sekali. Cuman saya baca-baca artikel itu ternyata hipospadia itu terjadi karena mungkin perokok dari si ibunya itu, kita nggak tahu ya, nggak tahu dia menghirup rokok, asap rokok, terus pestisida itu yang harus dihindarkan. Terus harus menstabilkan berat badan gitu. Jadi yang saya baca-baca artikelnya nanti saya kasih lihat di deskripsinya, nanti di situ boleh dibaca-baca juga. Saya juga dari artikel yang benar-benar rata-rata sama semua ya, nggak ada yang dibeda-bedakan, nggak ada yang dilebihkan, jadi semuanya sama semua ya. Untuk para yang ibu atau bapak yang anaknya mengalami hipospadia, anaknya itu kalau bisa ya lebih cepat lebih baik. Kalau saya juga mau gimana, mau cepat, karena saya pikirnya ya belum ikhlas. Dan juga udah ikhlas, kita alhamdulillah dapat rezeki anak kembar, tapi ternyata kita dikasih cobaan lagi, anak saya diambil sama yang kuasa, yang lebih sayang dibandingin saya dan istri saya, yang lebih sayang lagi. Untuk semua orang tua yang anaknya terkena hipospadia, semangat, ikhlas, yakin pasti bakalan normal seperti anak pada umumnya. Ikhlas, serahin sama yang kuasa, dokter, dan juga di diri kitanya, kita yakin pasti sembuh gitu. Sembuhnya karena operasi, bukan karena sembuh kayak batuk, enggak gitu. Jadi sembuhnya itu harus ditindakan. Kalau untuk yang disarankan itu ya biasanya tuh habis lahir, misalkan udah ada kelainan seperti itu ya, kalau bisa ada tindakan gitu, lebih cepat lebih baik gitu. Kalau jujur ini anak saya itu umur 5 tahun tuh sampai sekarang itu masih agak rada trauma lihat suntikan atau lihat mengambil darah itu, dia trauma. Itu yang saya sedih. Jadi ya seperti itulah hipospadia. Kita benar-benar harus jaga kesehatan seorang istri yang lagi sedang hamil, yang lagi masa-masa perkembangan, mungkin 1 sampai 5 bulan 6 bulan. Di situ kan lagi mulai berkembang ya, kita harus jaga lingkungan kita, misalkan di ruangan asap rokok atau pestisida itu ya mungkin dibilang kayak semacam apa ya, bersih toilet itu kan ada pembersih tuh, kadang itu baunya kadang menyengat, itu kan bahaya juga gitu. Situ saya buat pelajaran saya juga, semuanya buat ada hikmahnya juga lah semuanya.
Dan udah sekali lagi terima kasih udah mau dengerin dan juga nonton curhatan saya dan juga tentang hipospadia itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, untuk yang mau berkomentar atau mau via WhatsApp, langsung lihat di komentar di deskripsi situ, nanti saya tuliskan nomor saya untuk kita sharing gitu loh. Kita sharing, nanti kita sharing, pokoknya kita sharing, berbagi pengalaman dan juga tetap support. Pasti anak kita atau siapa, saudara kita atau siapa, tetangga kita sembuh normal lagi seperti laki-laki lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.